Halo guys, salam bola buat kalian semua. Bertemu lagi di video channel Abed Arios 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 mix parlay tanggal 15-16 bulan Juli 2021. Tapi sebelum itu, aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video, silakan kalian subscribe di kolom subscribe, hidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru Aris 80 kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan dalam permainan mix parlay bola, togel, bola tangkas, ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain dalam permainan games dan taruhan tersebut. Jika ingin merasa kesulitan ataupun masuk di Liga 188, nanti dibantu admin ataupun customer service dari Liga 188. Oke guys, itu saja. Kita langsung menuju prediksi sebelumnya dan untuk hari ini. Tetap stay tune di sini ya guys. Baik, di pertandingan di tanggal 14-15 kemarin itu ada UEFA Champion Language Qualifier Korea K Language 1, ada Copa Libertadores, ada Brazil Serie B, ada COSAFA Cup, ada CONCACAF Gold Cup 2021 di USA. Baik guys, kita langsung saja di pembahasan tanggal 14 di mana Korea K Language 1 bermain jam 6.30, di mana di sini Korea bertanding dalam liganya antara tim Seoul dengan Incheon United. Kita langsung saja ke Korea guys. Kita lihat di layar di sini. Di Korea Selatan di Kalengus ini Ocean dengan Seoul ya, Incheon United maksudnya. Ya, di sini di waktu penuh skornya dimenangkan Incheon United, di mana tuan rumah FC Seoul dengan Incheon United sebagai tim tamu. Baik, di 2 kali 45 menit ini di babak pertama dari tim yang berlaga ini, dari pemain Incheon memberikan gol lewat umpan matang Elias Aguilar oleh tendangan Stefan Mugosa dengan skor 1-0. Baik, dilanjut ke menit 43 ada pergantian pemain dari Incheon, dan menit 43 ini 2 kali pergantian pemain dari Incheon. Babak pertama tambahan 1 menit tidak ada hasil, masih diunggulkan bagi Incheon United dengan skor 1-0. Berlanjut di babak kedua ada 1 kali pergantian pemain yaitu dari pemain Seoul, dan di sini Jun Bin Park kena kartu merah ya, atau VAR ya, disebut VAR. Jung Bin Park ini kena kartu merah di menit 51 bagi Seoul di babak kedua. Dan di babak kedua ini di menit 53 dari pemain Seoul ada pergantian pemain yaitu Kwang Min Ko. Sedangkan di pemain Incheon ada 2 di menit 61, dan di menit 8 dari pemain Seoul juga ada 2. Dan menit 75 babak kedua ini Hyuk Jeong kena kartu kuning bagi pemain Incheon United. Menit 77 Gabriel Barbosa terkena kartu kuning, pemain dari tim Seoul. Baik, berakhirlah babak 90 tambah 4 menit. Di sini dimenangkan tim Incheon United dengan skor 1-0 di pertandingan laga Korea K Language 1 jam 18.30 tanggal 14. Oke, di sini kita bermain handicap per seperempat, over under 2/4. Over winnya Seoul. Baik guys, di sini kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, di mana tanggal 14 itu ada pertandingan COSAFA Cup in South Africa. Kita langsung saja ke sana juga guys.
Di sini Kosovo, di mana Senegal versus Malawi ya. Untuk Kosovo ini sebenarnya di sini nggak ada di layar ya. Jadi cuman di permainan kemarin aku bikin permainan ini, games ini, dimana langsung saja kita skip ke Kosovo Cup. Gue bacakan saja dimana skornya itu 2-1 dimenangkan Senegal. Karena tim Senegal dengan tim Malawi, di mana Senegal ini 51%, Malawi 22% dan drawnya 21%. Baik, skor yang dimenangkan Senegal ini kita bermain di winnya Senegal over under di 2,34 pur ya. Handicapnya 1,1/4. Oke, itu dari Kosovo Cup in Afrika tanggal 14 jam 6 sore. Oke, kita lanjut ke pertandingan ketiga, di mana tanggal 14 itu juga ada pertandingan, di mana di pertandingan Korea ya. Oh, Korea udah. Langsung ke 15, tanggal 15 kita langsung ke tanggal 15 di hari ini. Pertandingan kemarin itu bermain jam 2 UEFA Champion Language Qualifiers. Di mana di sini pertandingan Bodo Glimt melawannya Legia Warsawa atau Warsawa versus Bodo Glimt, di mana Warsawa ini sebagai tuan rumah pada pertandingan di waktu penuh di UEFA Champions League Qualifiers. Baik, Legia dengan Bodo Glimt. Bodo Glimt ini ada di klub Norwegia. Di babak 2 kali 40 menit ini, menit dari 41 babak pertama, umpan matang oleh Mahir Emrili lewat tendangan Lukian Haas memberikan gol 1-0 buat Legia Warsawa. Baik, babak kedua di menit 58 dari pemain Legia Bartosz Kapustka terkena kartu kuning, dan menit 81 Filip Mladenovic terkena kartu kuning bagi pemain Warsawa atau Legia. Dan di menit 53 dari pemain Bodo Glimt Sebastian Tonekti terkena kartu kuning di Bodo Glimt. Baik, menit 90 umpan matang oleh Matthias Jansen lewat tendangan Thomas Peckhardt dari Legian Warsawa hingga skor 2-0. Penguasaan bola semalam itu ada diunggulkan Bodo Glimt di 58% dan Legian Warsawa 42%. Meskipun tuan rumahnya Legian Warsawa, tapi dia unggul 2-0 melawan tim tamu Bodo Glimt dari Norwegia. Oke guys, langsung saja kita ke pertandingan di tanggal 15 juga, di mana di Copa Libertadores jam 6.15. Di sini Libertadores Katolika lawannya Palmeiras. Bermainnya jam 6.15 hari ini ya guys, di mana ya, Katolika atau Universidad Katolika dengan Palmeiras dengan skor 1-0 dimenangkan Palmeiras. Babak pertama di 2 kali 45 menit pada pertandingan penuh ini. Menit 42 Fernando Zapedri mendapatkan kartu kuning dari pemain Katolika, dan menit 42 Rafael Veiga lewat tendangan penalti memberikan gol bagi Palmeiras 1-0. Babak kedua berlanjut di menit 60 Marcos Roca dari pemain Palmeiras mendapatkan kartu kuning, dan menit 64 Alfonso Parot dari pemain Katolika mendapatkan kartu kuning, dan di menit 65 Matheus Vina dari pemain Palmeiras terkena kartu kuning, dan Wesley menit 74 babak kedua terkena kartu kuning bagi pemain Palmeiras. Menit 81 terkena kartu kuning German Leonardo dari pemain Katolika, dan di menit
87 ada pergantian pemain dan sampailah berakhir di babak kedua. Namun di sini kalau kita lihat di layar di mana pada Katolika menguasai bola di 59% dan di Palmeiras 41%, tapi Palmeiras unggul dalam kemenangan 1-0 pada pertandingan semalam di tanggal 15 jam 6:15 ya guys. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan ketiga, di mana dua kita sudah bahas dan yang kita langsung keempat. Tadi dua yaitu pertama Korea dan kedua UEFA dan ketiga Copa Libertadores. Yang keempat di sini ada pertandingan Brazil Serie B, di mana yang keempat ini yang gue prediksi Remo Balem melawan Brescia dengan skor pada tanggal 15 bermain jam 8.30, skornya 2-1 dimenangkan Remo Balem dengan waktu penuh guys. Di 2 kali 45 menit ini di babak pertama kita sama lihat di layar tidak ada terjadi perkembangan gol, tapi di menit ke 61 babak kedua ada gol bunuh diri lewat pemain Brescia, pemain Remo maksudnya, dia menangkan Brescia udah 1-0 yaitu lewat tendangan Rafael Jansen. Jadi Brescia ini beruntung sekali guys. Menit 61 sudah bisa menang 1-0 melawan Remo Balem pada laga pertandingan di mana Remo sebagai tuan rumah dan Brescia sebagai tim tamu. Oke guys, di menit 78 dari pemain Remo Balem memberikan gol Felipe Guedes. Skor jadi 1-1. Di menit 83 Marcos Junior memberikan gol bagi Remo Balem hingga skor 2-1 dimenangkan Remo Balem. Baik, berakhirlah babak 2 kali 45 menit ini di mana penguasaan bola rata-rata diunggulkan oleh tim Remo Balem, sedangkan Brescia 44%. Baik, kita bermain di handicap di sini Brazil, handicap 0, over undernya per 2 under, winnya kita Brescia. Oke guys, kalau di sini juga kita bermain di pertandingan Copa Libertadores, tadi kita bermain di handicap 3/4, over undernya per 2 under ya, winnya Palmeiras ya untuk pertandingan Copa Libertadores. Oke, di Brazil Serie B sudah kita bahas di pertandingan keempat ini. Kita masuk pertandingan 5 di mana tanggal 15 ada CONCACAF Gold Cup dari USA. Kita langsung lihat saja guys di layarnya. Ya, di CONCACAF Gold Cup ini Meksiko versus Guatemala, di mana Meksiko 1-0 unggul melawan Guatemala, di mana Meksiko sebagai tuan rumah. Dan sini handicap kita 3, over under 3,5 bola, winnya Meksiko. Baik, kita lanjut ke pertandingan terakhir pembahasan ini, di mana pertandingan yang ke-6 guys, sudah selesai ya, ke-6 ini guys. Jadi itu saja pertandingan pada pembahasan gua di hari ini. Semoga kalian gacor dan JP, dan yang buat JP selamat dan bermain lagi. Jangan segan-segan guys. Kita langsung masuk saja ke Liga 188 dan di sini akan dipandu para tim dan customer service. Oke guys, langsung ke pembahasan di hari ini, di mana tanggal 15 dan 16 yang gue berikan pada teman-teman. Ada pertandingan 6 juga yang gue berikan di tanggal 15 dan 16. Tanggal 15 ini ada Finlandia Jalkanen dan di Chile Premier Division dengan China Football Super Language ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan di Finlandia Jalkanen.
Wilayah di Finlandia pada Liga Jalkonen ini di mana Musa melawan PK35 ya. Musa lawan PK35 bermain jam 23.30 di babak pertama pada Liga Jalkonen babak pertama. Baik, kita lihat di sini Musa menang 2 kali, draw 2 kali, sedangkan PK35 menang 2 kali, draw 2 kali, kalah 1 kali. Musa ada di posisi pertama dengan 15 poin pada Liga Jalkonen, dan PK35 dari posisi 8 dengan poinnya 11. Dan di sini kalau kita lihat dari tabel, di mana PK35 dari posisi 8 ya, dan poinnya 11, dan tabel di sini Musa dari urutan pertama di bawahnya Gistan ya, Gistan dengan poinnya 15. Untuk head to headnya kita lihat di sini 2 kali pertandingan pertemuan di mana PK35 sebagai tuan rumah 6 Februari 2021, tamunya Musa dengan skor dimenangkan PK35 2-1. 12 Mei 2021 PK35 sebagai tuan rumah di Liga Jalkonen pada laga pertandingan Musa sebagai tim tamu dengan skor dimenangkan tuan rumah 1-0. Baik, di sini permainan kalau kita bermain di handicap dan over undernya, aku sarankan di pertandingan tanggal 15-16 hari ini kita pegang Musa ya guys. Untuk gue masangnya Musa untuk handicap Spurs seperempat, over under 2/4 under. Untuk presentasi Musa ini 40% dan drawnya 35%, sedangkan PK35 ini 25%. Baik guys, itu saja pertandingan pertama yang kubahas pada kalian. Di pertandingan kedua di tanggal 15 ada pertandingan pada Chile Premier Division, di mana Palestino dengan Huachipato. Huachipato ini di Chile Premier Division ya, di Chipato, bermain di Stadion Municipal de la Cisterna, Santiago de Chile. Baik, di babak kelima divisi Premier ini di Chile, di mana Palestino menang 3 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali, dan Chipato baru menang 2 kali, draw 2 kali, sedangkan kalah belum pernah sama sekali. Baik guys, di sini untuk Palestino urutan posisi 14 dan poin 8, dan Chipato di posisi 15 dengan urut poinnya 7. Oke, kita lihat di sini head to headnya 3 kali pertandingan 2019 Chipato tuan rumah, Palestino sebagai tim tamu dimenangkan Palestino 2-0. 2 Februari 2020 Palestino sebagai tim tamu dan Chipato sebagai tuan rumah dimenangkan Palestino ya, dan Chipato terakhir pertandingan mereka 1-0 di pertandingan di 12 Februari. Oke guys, kalau kita bermain di sini untuk pertandingan Palestino dan Chipato di Liga Division Premier di babak kelima ini di Chile. Kita bermain handicap setengah, over under per 2/3/4 over. Winnya Palestino untuk pertandingan. Kalau kalian mau pilih mau masang ya guys. Oke guys, langsung saja ke pembahasan berikutnya, di mana yang ketiga. Pembahasan ketiga di sini kita langsung saja ke negeri Cina tanggal 15. Di mana Cina pada Super League di football ini, Henan versus Guangzhou, bermain jam 6.30 di grup A ya, di babak kelima. Baik, Henan dengan Guangzhou ini
Kalau kita lihat di posisi di grup A-nya ini, Guangzhou ada di posisi 4 dengan poin 7 dan Henan Songsan Longmen ini ada di posisi 8 dengan poin 2. Baik, kita langsung lihat pada liga pertandingan mereka yang dimana 5 kali bermain, dimana dari pemain Guangzhou ini belum pernah menang, belum pernah kalah, tapi posisinya di paling atas di posisi 4 urutan ke-7, dinilai poinnya 7 di grup A. Sedangkan di Henan ini ada di posisi 8 dengan 1 kali menang, 2 kali draw, 2 kali kalah. Baik guys, kalau kita lihat di sini bermain di Stadion Guangzhou, Tiongkok di Cina untuk 2 kali pertemuan 2020 September tanggal 18. Guangzhou sebagai tuan rumah dia menang dengan tim tamu Henan Songsan 2-0 dimenangkan Guangzhou. 21 September dengan tuan rumahnya Guangzhou dengan tamunya Henan dimenangkan lagi Guangzhou. Baik, untuk pertandingan malam ini di mana permainan pada pertandingan mix parlay di China Football Super League jam 19.30. Aku bermain di 1,5 bola ya. Over under per 23/4 over. Winnya kita pegang Guangzhou. Baik, buat Guangzhou bisa kalian pilih untuk di winnya. Dan kalau kalian merasa ragu bermain di handicapnya, silakan, gak apa-apa guys. Di over undernya aja per 23/4 over ya guys. Oke guys, sekali lagi boleh kalian ikutin prediksi gua, boleh kalian tidak ikutin, tidak apa-apa guys. Karena ini hanya sebuah analisa dan prediksi yang kuberikan kepada kalian. Baik, ketiga di tanggal 15 ini dan masuk keempat pertandingan tanggal 16. Di mana tanggal 16 yang pertandingan keempat ini kita sama-sama lihat guys. Di sini ada pertandingan di CONCACAF ya, CONCACAF Gold Cup, di mana pertandingan pada tanggal 16 bermain jam 9.30 USA lawan Martinique ya, Martinique. Di mana Martinique di sini sebagai tuan rumah untuk besok di jam 8.30 pagi. Di CONCACAF Gold Cup grup B babak kedua. Jadi di lapangan di Marpak, Kansas City, daerah wilayah Amerika Serikat. Baik, CONCACAF di grup B ini di mana Martinique ada di posisi 4 dengan poinnya masih 0. Di USA posisi 2 dengan poinnya masih 3. Baik, di Martinique ini belum pernah menang, 2 kali kalah, 3 kali draw. Kemenangan belum pernah tercipta pada 5 kali laga pertandingan di grup B. Untuk pertandingan dari USA 5 kali bertanding, 1 mengalami kekalahan, draw belum pernah sama sekali, dan winnya 4 kali. Wow, sangat baik sekali buat pemain USA, tim USA ya guys. Untuk kita bermain di sini, kalau kita lihat juga di head to headnya bagi USA dengan Martinique, di mana di 13 Juli 2017 Amerika Serikat sebagai atau USA sebagai tim tuan rumah, Martinique sebagai tim tamu. Pada grup B menang itu Amerika atau USA itu 3-2 melawan Martinique. Baik guys, untuk nanti malam kita bermain di mana di tanggal 16 jam 9.30 CONCACAF Gold Cup in USA. Kita bertanding di sini tim USA dengan Martinique. Kita bermain handicap 23/4 over under per 3,5 bola over. Winnya kita pilih USA. Oke guys, lanjut ke pertandingan ke 5 di mana Jerman regional dan ada Romania Liga 1. Baik, kita langsung saja menuju ke sana guys.
Ini kalian bisa pilih ya dari 6 pertandingan yang kuberikan kepada kalian, di mana nanti malam itu di Botoşani Liga Jerman itu ada. Botoşani itu maksudnya di Liga Romania Liga 1 ya. Dan kalau Jerman kita di sini ada pertandingan Upstad CSV, Upstad dengan Unterhaching. Baik, di sini kita lihat langsung saja ke Jerman regional. Bentar guys. Ya, di sini hari ini ya, dimana besok akan bertanding antara TSM Upstad dengan Unterhaching. Untuk regional Liga Bayern di babak pertama ini Kamis tanggal 15 bermain jam 11.30. Pada 5 laga pertandingan TSF ini baru memiliki kemenangan 2 kali, 2 kali seri, 2 kali kalah, 1 kali seri. Untuk Unterhaching di mana di sini mengalami kekalahan 3 kali, drawnya 1 kali, menang 1 kali. Amat sangat buruk buat Unterhaching ya. Baik, kalau kita di sini melihat di pertandingan ini di tabelnya sama-sama masih 0 semua di sini untuk pertandingan antara TSF dengan Unterhaching. Tapi kalau kita lihat di head to head-nya juga belum ada. Baik, kalau begitu langsung saja aku prediksi di sini di regional di Jerman ini, regional liga ini di mana bermain jam 00.30. Untuk TSF Upstad di catatanku ini menang 2 kali, kalah 2 kali, sedangkan Unterhaching menang 2 kali, kalah 6 kali, dan 2 kali seri. Baik, kita bermain di handicap 0 over under per 3 over. Winnya aku megang TSF Upstad ya. Oke, itu pertandingan ke-5 dan ke-6 di sini ada Romania Liga 1. Baik, kita langsung aja ke Romania tanpa lama-lama lagi. Oke, Romania Liga 1 ini ada pertandingan antara Botoşani versus FCSB. Untuk pertandingan ini bermain jam 12.30 atau jam 1.30 pada pertandingan Rumania di babak pertama, Liga pertama. Bermain di Sebastian di Botoşani ya, di Stadion Municipal. Baik, Botoşani ini belum pernah draw ya. Dan di sini kalau kita lihat 5 kali pertandingan pada Liga pertama di Rumania, kalah Botoşani ini 4 kali, menang 1 kali, dan di FCSB ini baru 1 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Baik, kalau susunan pemain kita lihat di sini ada siapakah yang bermain. Dari Botoşani memakai formasi 8 4-2-3-1, dan di FCSB ini 4-3-3. Dan di sini kalau kita lihat juga ada pemain-pemain dari ini ya, kelas-kelas dunia juga di sini. Untuk tabel, Botoşani di posisi pertama pada urutan poinnya masih 0. FCSB masih di urutan 8 dan 0 poin. Untuk head to head-nya kalau kita lihat di sini, pertemuan dari Botoşani dengan FCSB di mana kita lihat dari
3 kali pertandingan ya. 1 Maret 2021 Bottasani sebagai tuan rumah, FCSB sebagai tim tamu dimenangkan FCSB. 19 April 2021 FCSB sebagai tim tuan rumah, Bottasani tim tamu dimenangkan FCSB 2-1 juga. Dan Bottasani 6 Mei 2021 Bottasani sebagai tuan rumah, FCSB sebagai tim tamu, skor 3-1 guys. Di sini memang banyak yang untuk kita lihat di sini. Dari permainan Romania Liga 1 yang pertama ini di liga pertama ini jam 1.30 tanggal 16. Untuk presentasinya 24% guys. Drawnya 23%, FCSB itu 53%. Dan kita juga bermain di pertandingan pada nanti malam itu, kalau yang lain orang umumnya belinya Bottasani ya, karena 53%, dan di sini juga 76% pada layar Anda. Teman-teman 16% atau 76% milihnya FCSB, tapi gue di sini kebalikannya, Bottasani yang gue peruntukan menang untuk winnya. Handicap setengah bola, over under pun 2,5 bola under ya guys. Baik, itu saja pertandingan pada hari ini, Mix Parlay Aris 80 tanggal 15-16 Juli 2021. Kalaupun kalian kurang jelas, kalian bisa saksikan di video lagi ataupun di YouTube, di mana gua memberikan channel gua di sana juga. Dan langsung saja guys, kalau memang kalian ingin mau JP jackpot, semoga kalian meraih kemenangan buat pertandingan. Jangan segan-segan bermain saat di Liga 188, the best betting online guys. Oke guys, itu saja dari pembahasan gua, dan kita jumpa lagi di pertandingan berikutnya di next video gua, Abed Aries 80. See you.